Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kusnaini, NIM 2051050300023. Saya dari kelas akuntansi 4. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang modifikasi syariah pada kerangka risk dan return. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian return dan risk. Untuk yang pertama, return merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh investor sebagai hasil dari investasi saham yang dilakukan dan diperoleh setelah melakukan tindakan investasi dengan berbagai peristiwa tertentu dan dengan berbagai kemungkinan atau expected return. Menurut Hanai pada tahun 2003 dalam Claudia tahun 2010, return merupakan selisih antara harga jual plus aliran kas lain yang masuk atau seperti dividen dengan harga pembelian. Return merupakan hasil yang diperoleh dan dari investasi dan dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan nantinya bisa terjadi di masa yang akan datang. Kemudian risk atau risiko. Kata risiko berasal dari bahasa Inggris atau risk yang artinya berarti ketidakpastian daripada kerugian atau uncertainty of loss. Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Menurut Harman Darmawan pada tahun 2006, risiko senantiasa ada karena mengenanya dengan kemungkinan akan terjadi akibat buruk atau akibat yang merugi, seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan lain sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Irawati, NIM 2015050301118. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan tingkat keuntungan return yang diharapkan dan resiko. Resiko bisa didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Untuk mengoperasionalkan definisi tersebut, kita bisa menggunakan standar deviasi yang menghitung disperse atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Dengan demikian, standar deviasi kita gunakan untuk mengukur resiko. Semakin besar standar deviasi tingkat keuntungan suatu aset, maka semakin tinggi risiko aset tersebut. Ada dua hukum probabilitas. Yang pertama adalah jumlah probabilitas harus sama dengan 1. Yang kedua adalah nilai probabilitas harus lebih besar atau sama dengan 0. Kedua hal ini merupakan persyaratan dari probabilitas. Secara umum, formula untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dan resiko atau standar deviasi dari tingkat keuntungan tersebut adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat rumusnya di PPT kelompok kami, di mana ER adalah tingkat keuntungan yang diharapkan, sedangkan P adalah probabilitas untuk kondisi atau skenario I, dan RI adalah return atau tingkat keuntungan pada skenario I. QR adalah standar deviasi return atau tingkat keuntungan, dan yang terakhir QR pangkat 2 adalah variasi return atau tingkat keuntungan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Portofolio adalah gabungan dua aset atau lebih. Dalam contoh dalam makalah, jika kita menghitung aset A dan aset B menjadi portofolio dengan proporsi masing-masing 50%, bagaimana tingkat keuntungan dan risikonya? Nah, tingkat keuntungan portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan aset individualnya. Misal, portofolio kita beri simbol dengan
P. Maka tingkat keuntungan P adalah sebagai berikut. ERP sama dengan 0,5 kali 9 tambah 0,5 kali 5,25 sama dengan 7,13%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Livia, NIM 2051050 325. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu resiko portofolio. Yang pertama, covariance dua aset. Resiko portofolio tidak hanya merupakan rata-rata tertimbang dari risiko individualnya saja, melainkan masih banyak lagi perhitungan-perhitungan lainnya. Covariance return dua aset adalah suatu cara untuk mengukur pergerakan dua aset. Misalkan kita mempunyai plot return dua aset X dengan Y dan X dengan Z. Covariance dua aset dapat dihitung dengan formula sebagai berikut yang sudah ditampilkan di dalam PPT yang kelompok kami sediakan, di mana P sama dengan probabilitas untuk skenario I, RAI, RBI sama dengan return aset A dan B untuk skenario I, ERA sama ERB expected return untuk aset A dan aset B. Selanjutnya yang kedua, koefisien korelasi. Meskipun covariance dapat memberi gambaran arah pergerakan dua aset, tetapi angka covariance sensitif terhadap unit pengukuran. Koefisien korelasi bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut yang ada di dalam PPT kami. Rumusnya adalah QMS sama dengan RMS, QMS kali QMS atau RMS sama dengan QMS per QMS kali QS, di mana RMS sama dengan korelasi antara return aset M dengan return aset S. Dengan menggunakan contoh di atas, korelasi antara aset M dengan return aset S bisa dihitung sebagai berikut. RMS sama dengan QMS per QMS kali QS. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.